Ibu, maaf gak ada suaranya. Maaf Ibu, mic Ibu di mute. Oh iya, betul betul. Ibu masih unmute ya, masih di mute ya mic-nya. Oke, baik. Peserta kuliah biokimia 2 sekalian, kita mulai kuliah lanjutan kita pertemuan 6 masih membahas tentang glikolisis ya. Lanjutan kuliah kemarin. Ibu harap kalian sudah menelaah lebih dalam gitu ya tahapan-tahapan reaksi seperti yang tertulis di slide ini gitu. Oke. Nah, jadi seperti kita ulang sedikit, kita review sedikit materi kuliah kemarin. Jadi ada 10 tahapan reaksi untuk glikolisis ini ya, 10 tahapan reaksi. Di mana reaksi yang pertama itu pasti diawali dengan fosforilasi dari glukosa sendiri ya. Glukosa difosforilasi pada posisi 6 atom karbon yang ke-6 menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian dan seterusnya, kemudian diisomerisasi menjadi fruktosa 6 fosfat, kemudian juga masih ketambahan fosfat dan seterusnya bisa kalian bahas. Dari 10 tahap reaksi glikolisis ini terbagi menjadi 2 stage. Stage yang pertama kita sebut dengan preparatory phase ya, yaitu pemecahan glukosa menjadi 2 molekul yang mengandung 3 atom karbon, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Ya, di mana nantinya kedua molekul ini masing-masing akan membentuk gliseraldehid 3 fosfat. Jadi nanti dihidroksi aseton fosfat pun dia akan terkonversi menjadi gliseraldehid 3 fosfat gitu. Tapi di tahap pertama tentu saja bentuknya produknya adalah gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat ya. Kemudian bisa diperhatikan dari mana sumber atom karbonnya ya, posisi atom karbon pada glukosa ini dan menempati dan membentuk produk yang mana, gliseraldehid 3 fosfat atau dihidroksi aseton fosfat. Itu harus bisa kalian identifikasi dengan lebih baik gitu ya. Seperti itu. Kemudian di tahapan yang kedua yaitu payoff phase, fase payoff-nya barulah berikutnya nanti kedua molekul yang masing-masing sudah terdiri dari 3 atom karbon tadi, gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat, itu dia akhirnya nanti membentuk produk akhir dari glikolisis yaitu pirufat ya, pyruvate. Oke, tiap tahapan reaksi dikatalisis oleh enzim masing-masing sendiri. Nanti kita lihat masing-masing enzim apa yang terlibat pada proses glikolisis ini. Kemudian kita lihat bagaimana energi yang terlibat pada proses glikolisis ini ya. Pada tahap fase pertama, preparatory phase, itu digunakan 2 ATP ya, digunakan 2 ATP yaitu pada tahap fosforilasi glukosa dan pada tahap fosforilasi fruktosa 6 fosfat. Ya, jadi pada tahapan-tahapan keterlibatan enzim kinase di sana. Fosforisasi glukosa sendiri menjadi glukosa 6 fosfat dan fosforilasi fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Jadi itu 2 ATP yang diperlukan atau yang digunakan saat fase pertama dari glikolisis. Sementara pada fase kedua glikolisis ini akan dihasilkan 2 NADH dan 4 ATP. Ya. Jadi pada tahap kedua, pada fase yang kedua akan dihasilkan 2 NADH dan 4 ATP. Ya. NADH dihasilkan pada perubahan gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3-bifosfogliserat, sementara ATP dihasilkan pada perubahan 1,3-bifosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat dan seterusnya, bisa kalian lihat di jalur reaksi ini. Jadi
Kalau kita totalkan dari keseluruhan proses glikolisis ini, maka produk akhir untuk satu tahapan glikolisis 1 molekul glukosa, ya, jadi 1 molekul glukosa kalau dihidrolisis di glikolisis sempurna, maka produknya adalah 2 molekul pirufat ditambah 2 ATP dan 2 NADH. Itulah produk yang diperoleh pada 1 kali proses glikolisis untuk 1 molekul glukosa. Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya bisa kita lihat ini another view ya of glycolysis. Kalian bisa perhatikan di sini, terutama ini yang mau ditampilkan adalah enzim-enzim yang terlibat pada proses ini, hubungannya dengan enzyme numbers-nya ya. Harus ingat ya, kemarin klasifikasi enzim ada 6 kelompok klasifikasi enzim. Pas pertama adalah oksidoreduktase, kemudian yang kedua transferase, ketiga hidrolase, keempat liase, kelima isomerase, dan 6 ligase. Gitu ya. Nah, ini kalau dikelompokkan enzim-enzim yang menghidrolisis tadi dalam berdasarkan enzyme numbers-nya ya. Enzyme classification numbers-nya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, sumber utama kita dari glukosa ya, glukosa ekstraseluler ataupun dari glukosa yang lain gitu. Dia akan difosforilasi menjadi glukosa 6 fosfat oleh enzim transferase ya. Heksokinase itu termasuk kelompok enzim transferase. Dia mentransfer gugus fosfat dari satu molekul ke glukosa yang akan digunakan yang sebagai substrat pada glikolisis ini, gitu ya. 2719 dan seterusnya. Dan kemudian jadi ini jalur glikolisis kita dari glukosa. Ini kok dari sumber karbohidrat yang lebih kompleks ya, polisakarida misalnya. Kemudian ini dia glukosanya, sini glukosanya, kemudian ini glukosa 6 fosfat dan seterusnya sampai diperoleh pirufat ya, sampai diperoleh 2 molekul pirufat ya. Itu satu jalur glikolisis di pirufat. Glukosa di sini sampai diperoleh pirufat. Kemudian nanti ada juga jalur lain yang berhubungan dengan glikolisis ini, ada jalur pentosa fosfat. Kalau ada karbohidrat jenis lain selain glukosa yang merupakan karbohidrat 5 atom karbon, nanti dia bisa masuk juga nyusup gitu ya, ada prekursor yang bisa masuk ke jalur glikolisis itu sendiri. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini kalau bisa dilihat yang enzim-enzim yang terdapat pada manusia itu yang hijau-hijau nih ya. Kalau yang lain ini umumnya itu adalah enzim-enzim glikolisis yang terlibat pada mikroorganisme, khususnya untuk glikolisis anaerob atau kita sebut dengan reaksi fermentasi. Ya, yang non hijau. Jadi kalau hijau-hijau ini dia human enzymes ya. Seperti itu. Oke, nah ini kita lihat enzim yang pertama pada tahap reaksi yang pertama, yaitu proses fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya, menjadi glukosa 6 fosfat. Dikatalisis oleh enzim heksokinase. Dia kemudian enzim ini dieksotermik ya. Reaksi ini terjadi dalam atau pada reaksi-reaksi, jadi reaksinya reaksi eksotermik gitu ya. Kemudian heksokinase juga enzim yang perlu kofaktor ion logam
Mg2+. Jadi heksokinase kita untuk fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat merupakan metaloenzim yang perlu Mg, logam Mg, dan juga perlu koenzim ATP, gitu ya. Jadi nanti fosfatnya yang mau ditransfer itu dari ATP ini tadi, dari ATP, ya, fosfat, adenosin trifosfat, kan ingat ya kemarin ATP. Nah, satu fosfatnya itu yang pindah ke glukosa itu sendiri. Ya, sehingga terbentuklah glukosa 6-fosfat. Jadi terfosforilasi pada posisi karbon yang 6. Jadi ini tahapan pertama. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase yang merupakan metaloenzim dan melibatkan juga molekul ATP. Ya, reaksi berlangsung secara eksoterm. Oke, yang berikutnya enzim yang terlibat adalah fosfoheksos isomerase. Jadi kelompok enzim isomerase. Ya, isomerase. Jadi reaksi isomerisasi glukosa 6-fosfat membentuk fruktosa 6-fosfat. Ya. Glukos menjadi fruktos. Glukos tadinya dia aldehid, ya, glukusnya aldol, kemudian diisomerisasi oleh enzim ini fosfoheksosa menjadi keton, fruktosa. Ya, diingat-ingat lagi apa bedanya glukos sama fruktos? Ya, itu ya di gugus fungsinya. Kalau glukos dia aldehid, sementara kalau fruktos adalah keton. Ya, posisi fosfatnya masih tetap di atom C yang ke-6. Ya, kemudian enzim isomerase ini, fosfoheksos isomerase ini juga metaloenzim yang memerlukan logam Mg2+. Gitu. Ya. Oke. Seperti itu. Oke. Baik. Jadi isomerisasi dia. Berikutnya, ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga untuk reaksi pada glikolisis ini adalah kembali heksokinase. Kembali kinase, enzim-enzim kinase yang bekerja, yaitu fosforilasi yang kedua. Ya, kalau tadi dari glukosa bebas, glukosa beneran, gitu ya, glukosa asli, origin glukos, difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Sekarang yang mau difosforilasi lebih lanjut adalah fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat akan difosforilasi lebih lanjut oleh fosfofruktokinase 1, ya, PFK1, ya, juga metaloenzim perlu Mg juga, dan juga perlu ATP, ya. Produknya adalah nanti fruktosa yang punya 2 gugus fosfat. Karena fruktosanya sudah ada 1 fosfatnya, ya. Fruktosanya sudah ada 1 fosfatnya pada posisi 6. Kemudian difosforilasi lebih lanjut, maka akan ada ketambahan 1 gugus fosfat lagi pada posisi 1, sehingga produknya adalah fruktos 1,6 bisfosfat. Jadi ada 2 gugus fosfat pada tahapan yang ketiga ini. Reaksi tahapan ketiga dan enzim ketiga yang terlibat. Oke, baik. Jadi ini kinase yang kedua. Sekali lagi, Ibu kemarin sudah sampaikan bahwa kalau enzim-enzim yang ada kinase gitu di ujungnya, itu pasti termasuk kelompok enzim transferase yang tugas utamanya adalah memfosforilasi. Jadi mentransfer gugus fosfat. Ya, itu kelompok utama untuk enzim-enzim yang penamaannya itu kinase di ujungnya. Gitu. Itu jadi clue buat kita untuk mempelajari lebih lanjut. Oke. Ya, ini mesti lihat nih. Ini ada PFK1 ya, phosphofructokinase 1. Jadi artinya nanti ada yang kedua nih. Nah, kalian catat-catat, ingat-ingat nih. Sekarang ada 1 ketemunya di fase 1, fase pertama, preparatory phase of glycolysis, itu ketemu PFK1. Nanti PFK2-nya ada ketemu di mana? Itu diingat-ingat. Jadi ada PFK1 pasti ada ikutannya nanti, ada another kind of PFK, ya. Oke. Ini juga eksotermik ya, reaksi eksoterm, ya, reaksi eksoterm.
Oke. Berikutnya kita lihat ini tahap ketiga, tahap keempatnya ada enzim aldolase. Nah, baru aldolase di sini, ya. Enzim aldolase. Aldolase ini delta G-nya positif ya. Delta G-nya positif artinya apa tuh? Secara termodinamika, delta G positif artinya Tidak spontan. tidak spontan dia ya, tidak spontan. Dan sebenarnya dia spontannya itu ke arah kebalikannya gitu ya, nggak spontan ke sini gitu. Tapi ya inilah yang menarik, dari reaksi di sini ya, reaksi di sini. Gitu ya. Nah, aldolase ini dia termasuk kelompok enzim apa ya dia ya? Kita cek dulu tahapan 4, coba kita buka tadi reaksi yang keempat. Nah, reaksi yang keempat itu ini ya, aldolase ya. Ini juga transferase dia. Ya. Liase, pemutusan ikatan. No. It's liase ya, termasuk liase. Aldolase termasuk liase. Ya benar, Ibu lupa. Oke, jadi aldolase dia liase, dia pemutusan ikatan ya, pemutusan ikatan. Di mana yang diputus? Nah, ini kalian harus jeli melihat sumber karbonnya posisinya dari mana. Jadi atom karbon 1, 2, 3 dari glukosa ini dia menjadi dihidroksiaseton fosfat, sementara atom karbon 4, 5, dan 6 dia jadi gliseraldehid 3 fosfat. Ya. Dihidroksiaseton fosfat dan gliserol. Jadi mulai diputus nih. Tadinya atom glukosnya ada 6 atom karbon, itu yang mau diputus ikatan CC-nya, salah satu CC-nya, yaitu pada posisi 3 dan 4 ini tadi diputus ikatan CC-nya, sehingga terbentuklah 2 molekul yang masing-masing mengandung 3 atom karbon, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Ya. Oke, nah ya, jadi ini bisa dilihat, bisa diperhatikan katanya di mana saja karbon kita, ya, cek karbon kita ada di mana. Jadi ini dihidroksiaseton fosfat untuk posisi atom C1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 membentuk gliseraldehid 3 fosfat. Kalian perhatikan apa yang berubah dari masing-masing atom karbon ini. Ada yang berubah sih ya sebenarnya ya, cuma dia penyempurnaan di ujung aja ya. Ada yang berubah nih ikatan ulang dan pemutusan ikatan C karbon to karbon saja. Oke. Ya, jadi perhatikan lagi ini tadi sekali lagi keep track pada karbon-karbon pada glukosanya ataupun gliseraldehid dan dihidroksiaseton fosfat yang dibentuk di tahapan pertama glikolisis ini. Nah, tahapan yang berikutnya adalah isomerisasi dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi tadi tahapan pertama ya, produknya adalah 2 molekul. Jadi si glukosa dua tahapan berikut gitu ya, sampai dia dipecah menjadi 2 molekul yang punya 3 atom karbon, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Ya. Nah, berikutnya adalah dihidroksiaseton fosfatnya ini kembali diisomerisasi untuk membentuk gliseraldehid 3 fosfat. Ya, jadi nanti yang terus ke pembentukan piruvatnya adalah dalam bentuk gliseraldehid 3 fosfat. Itu sebabnya nanti dihidroksiaseton fosfatnya diisomerisasi menjadi gliseraldehid 3 fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Ya, triose phosphate isomerase. Jadi dihidroksiaseton fosfat diisomerisasi sehingga membentuk gliseraldehid 3 fosfat. Sehingga
produk atau tahapan berikutnya, tahapan pertama dari fase yang kedua untuk glikolisis adalah sekarang sudah ada 2 molekul gliseraldehid untuk selanjutnya di metabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan 2 asam pirufat. Begitu. Ya. Oke, ini juga delta G-nya cukup rendah gitu ya. Ke arah 0, dekat-dekat ke 0 juga. Ya. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini enzim ini cukup penting kedudukannya karena nanti ini akan jadi kunci nih. Ini akan jadi kunci sehingga satu glukos itu pasti akan dihasilkan 2 gliseraldehid 3 fosfat gitu ya. Nanti produknya makanya bisa 2 pirufat. Tapi kalau enzim ini invalid, ada masalah pada aktivitas ataupun atau produksi enzim ini, akibatnya maka satu glukos cuma dihasilkan 1 gliseraldehid. Produknya juga dia tidak lagi menjadi 2 pirufat tapi cuma 1 pirufat. Gitu. Jadi harus diperhatikan itu ya. Jadi tim triose phosphate isomerase ini penting sekali untuk jadi modal gitu ya, jadi bekalnya bahwa memang satu glukos itu nanti akan hasilnya adalah 2 pirufat dari sini. Sekali lagi, kalau triosa fosfat isomerase ini dia tidak bisa diproduksi atau tidak punya aktivitas, ada aktivitas yang tidak bisa dihambat gitu aktivitasnya, maka proses glikolisisnya ini, proses glikolisis 1 glukosa itu produknya nantinya hanya 1 pirufat saja karena cuma punya 1 gliseraldehid 3 fosfat. Hidroksiaseton fosfatnya tidak bisa diisomerisasi menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Ya, dan akibatnya pirufatnya cuma 1 yang dihasilkan. Begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kalian bisa jeli melihatnya dari tiap tahapan-tahapan reaksi metabolisme seperti ini ya. Nah, itu nanti nih gunanya untuk kita melihat pengendalian, regulasi gitu ya, pengendalian, regulasi dan juga kemungkinan kalau ada masalah-masalah klinis kita gunakan untuk pengobatan dan seterusnya. Jadi harus jeli melihat itu gitu ya, enzim ini gunanya kemana, produknya apa, gimana kalau enggak, hal-hal seperti itu mesti bisa dilihat. Oke, berikutnya ada enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Ini enzim kelompok enzim oksidasi reduksi ya, oksidoreduktase, termasuk kelompok enzim oksidoreduktase dia. Jadi gliseraldehid 3 fosfat kita tadi yang di atas, kemudian dia akan dioksidasi ya, tahapan oksidatif di sini membentuk 1,3 bis fosfogliserat ya, seperti itu. Oke ya, jadi fosfatnya ada 2 sekarang ya. Dia tidak termasuk ada fosfat anorganik dari yang lain begitu. Kemudian dengan bantuan proses oksidasi reduksi akhirnya dia bisa terikat, fosfat anorganiknya ini bisa terikat ke dalam gliseraldehid 3 fosfat sehingga menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Nah, ini nanti cikal bakalnya berikutnya dia bisa membentuk ATP. 2 fosfat ini membentuk ATP dan bangun karbonnya, karbon skeletonnya itu yang akan menjadi cikal bakal pirufat nantinya. Oke, ya. Oke, jadi ternyata begitu ya. Jadi seperti itu untuk ini tahap yang keberapa ini? Ke-6 ya mungkin ya. Ke-6 atau ke-7. 6 ya. Ke-6 tahapan reaksi glikolisis. Oke, reaksinya juga masih bolak-balik.
Tahapan berikutnya ada enzim fosfogliserat kinase, ya, 3 fosfogliserat kinase. 3 fosfogliserat kinase. Ya, ini 3 fosfogliserat tadi produk sebelumnya. Kemudian dengan melibatkan ADP, di mana fosfogliserat kinase ini juga metaloenzim, ya. Produknya nanti akan dihasilkan 3 fosfogliserat dan 1 molekul ATP dihasilkan. Ya. Jadi ada ATP yang dihasilkan di sini. Jadi melibatkan ADP dan produknya adalah ATP. Jadi ini ada fosfat di sini, fosfat di sini, fosfat di sini, ATP, fosfatnya dia akan membentuk ATP. Jadi ada produk ATP yang dihasilkan pada tahapan yang ke-7, jadi glikolisis ini. Reaksinya spontan, lihat delta G-nya negatif, ya, sehingga reaksinya berlangsung spontan. Jadi 3 fosfogliserat dan ATP ini juga akan spontan terbentuk, ya, terbentuk ke arah produknya, seperti itu. Oke, tahapan berikutnya juga ada enzim fosfogliserat mutase. Ini juga termasuk kelompok enzim isomerase, ya, termasuk kelompok enzim isomerase sebenarnya. Jadi si fosfatnya pindah dari posisi 3 ke posisi 2, ya, dari posisi 3 ke posisi 2, ya, ini di sini. Jadi 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat, dikatalisis oleh fosfogliserat mutase, juga metaloenzim oleh Mg2+, metalnya, logamnya, ya, dengan delta G positif tapi nggak terlalu jauh dari 0, jadi nggak terlalu besar gitu ya delta G-nya. Oke. Berikutnya, tahapan yang berikutnya ada enzim enolase yang merupakan enzim dehidrase, ya, di mana dia akan melepaskan air, ya, melepaskan air. Jadi ada air, jadi ada OH dan H. OH pada C yang ketiga dan H pada C yang kedua. Di sini itu akan konversi oleh enolase ini sehingga membentuk satu molekul air, ya, penataan ulang oleh enolase sehingga terbentuk satu molekul air yang ikut dilepaskan pada reaksi ini, ya. Produknya adalah 2 fosfogliserat. Dari 2 fosfogliserat ini dihasilkan menjadi fosfoenol pirufat, ya, fosfoenol pirufat. Jadi sekarang udah mulai kelihatan nih arah-arah mau jadi pirufatnya, ya, fosfoenol pirufat produknya. Nah, berikutnya terakhir sekarang dari fosfoenol pirufat, kemudian dengan bantuan juga melibatkan ADP, ya, maka akan dihasilkan pirufat dan ATP. Jadi produknya ATP dan pirufat. Ini tahapan akhir dari glikolisis, ya, tahapan akhir, tahapan ke-10 dari glikolisis. Delta G-nya, delta energi bebas Gibbs-nya juga negatif, juga berlangsung spontan, terbentuk pirufat dan ATP ini. Jadi di tahapan akhir ini tadi terbentuklah pirufat dan ATP. Ya. Pada tahap awal pirufat yang terbentuk ini dalam bentuk ketonnya, ketoform, ya. Jadi ada gugus fungsi keton di sini, CO. Ya, tetapi terjadi penataan ulang otomatis, ya, tautomerization gitu ya, tautomerisasi dari bentuk pirufat, bentuk keto dari pirufat ini sehingga menjadi pirufat bentuk enolnya. Jadi ini bolak-balik aja sih. Ya, bisa dua-duanya yang terbentuk gitu ya, bisa pirufat bentuk keto atau pirufat bentuk enolnya. Jadi reaksi tautomerisasinya tidak baku. Sama seperti kita bicara benzen, ya, benzen itu kan siklik rangkap duanya itu kan
makanya digambarkan dalam bentuk lingkaran di tengah gitu kan, karena bisa di antara 2, 3, bisa juga antara 3, 4 gitu kan ya. Yang penting ada 3 ikatan rangkap. Nah, begitu juga dengan piruvat bentuk keto dan piruvat bentuk enol ini. Jadi elektronnya ini tuh dia bisa aja dia pindah ke sebelah situ gitu ya. Sehingga rangkapnya bisa di sini keton atau bentuknya dia jadinya enol gitu. Oke, begitulah untuk masing-masing aktivitas enzimnya. Sehingga kalau kita lihat kembali lagi ke sana tadi, untuk satu proses glikolisis sempurna, maka satu proses glikolisis sempurna dari glukosa, 1 molekul glukosa akan dihasilkan 2 molekul piruvat tambah 2 ATP dan 2 NADH ya. 2 ATP-nya ini itu sudah pengurangan ya, sudah net karena ada sebenarnya sih dihasilkan 4 ATP gitu. Ya, sebenarnya dihasilkan 4 ATP, tapi kalau kita bicara netonya, bersihnya, dia jadi 2 karena ada 2 juga yang digunakan. Di 4 kurang 2 jadinya ya 2. Ya, seperti itu. Ini jadi produk akhirnya begini, ya. 2 ATP, 2 NADH dan 2 molekul piruvat. Ingat sekali lagi, 2 piruvat ini bisa terbentuk karena adanya isomerisasi ya, enzim yang mengisomerisasi dehidroksiaseton fosfat menjadi gresaldehyde 3 fosfat ini. Tapi kalau nggak ada enzim isomerisasi tim tadi ya, dihidroksiaseton fosfat menjadi gresaldehyde 3 fosfat, ya maka artinya tidak ada 2 piruvat yang terbentuk. Ya, karena yang akan bisa jadi piruvat itu cuma gresaldehyde 3 fosfat. Dihidroksiaseton fosfat tidak ada polanya, tidak ada jalurnya untuk jadi piruvat. Dia harus diubah dulu menjadi gresaldehyde 3 fosfat, gresaldehyde 3 fosfat baru bisa masuk ke tahapan berikutnya untuk membentuk piruvat ini tadi. Gitu ya. Oke, jadi seperti itulah prosesnya untuk glikolisis. Ya, seperti itulah prosesnya untuk glikolisis. Enzim per enzim sudah kita lihat. Nah, ini kalau kalian lagi perhatikan delta G tadi ya, yang dilibatkan pada tiap-tiap enzim tersebut ya. Mana reaksi yang spontan, mana reaksi yang bolak-balik. Jadi ini dia nggak bolak-balik nih ya, karena nggak terlalu jauh nih ya. Reaksi yang kedua, glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat itu bolak-balik dia karena nggak terlalu jauh deh. Jadi ternyata untuk delta G itu dalam satuan kilojoule per mol itu ya 0 sampai 25 itu dianggap ekivalen ya, ke dekat 0 gitu ya, ke dekat 0. Nah, delta G negatif dia spontan, delta G positif dia balik, delta G 0 dia kesetimbangan equilibrium. Nah, ini yang ini ternyata dia dekat-dekatnya ke arah 0 sana. Jadi dianggap bolak-balik, tidak spontan, jadi nggak numpuk produknya ke sana gitu ya. Jadi ini boleh dilihat, diperhatikan delta G masing-masing reaksi enzimatik yang terjadi pada tahapan glikolisis. Nah ini hal lain ya, jadi satu kita bicara nih ke aspek medical ya, jadi glikolisis pada penderita kanker ya. Jadi ini yang meneliti ini ada Pak Warburg sekitar tahun sekian. Jadi dia memperhatikan bagaimana sih fenomena sel kanker itu yang dihubungkan dengan kecepatan glikolisis, kecepatan reaksi glikolisisnya. Jadi ternyata bahwa pada hampir semua sel tumor atau sel kanker itu sendiri, glikolisisnya itu 10 kali lebih cepat daripada sel normal. Ya. Itu makanya kalau penggiat apa ya, yang makanan sehat, dan sebagainya gitu, sering sekali kita dengar tuh bahwa musuhnya kanker itu gula, gitu. Jauhi gula, kurangi gula supaya terhindar dari yang itu, gitu ya, dari kanker, dari tumor dan sebagainya. Gitu. Karena seperti ini ternyata bahwa sel tumor itu memang glikolisisnya 10 kali lebih cepat dibandingkan sel normal. Memang sangat sekali ya, aktif sekali dia melakukan glikolisis yang itu. Dan juga ternyata dia nanti bisa menghasilkan asam laktat. Ya, nanti kita lihat ke belakang seperti apa produksi asam laktat di dalam tubuh kita.
Ya, jadi begitu ya, ini salah satu penanda kita gitu ya. Penanda bagi jangan-jangan ada proses abnormal dalam tubuh kalau memang glikolisisnya itu berlebih gitu ya, berlebih. Jadi sangat aktif glikolisisnya, artinya bisa salah satu jadi indikator bahwa terjadi abnormalitas sel dalam tubuh makhluk hidup gitu ya. Oke. Ini tadi masih bicara seperti tadi, ini hubungannya. Oke, dan ini hubungannya dengan itu tadi ya, hubungannya dengan cancer tadi bisa dilihat saja, nanti diperhatikan keadaan bagaimana pada abnormalitas sel, adanya sel tumor ataupun cancer ya, dan di protein P53 ini. Oke, ini juga nggak salah ya, kita lihat seperti ini. Ini kalau penggunaan lain kita bisa pakai scan gitu ya, pakai CT scan, pakai scan dengan memberikan penanda pada 6 fosfoglisera tadi gitu ya, melihat bagian-bagian mana yang ada abnormalitas. Jadi dengan aktivitas glikolisis yang luar biasa ya, aktivitas glikolisis yang luar biasa, kita bisa kasih penanda di sini 18F gitu ya, pada fos 2-fluorodeoksiglukos dikasih penanda. Jadi nanti itu yang kita lihat nih, kita lihat dia adanya di mana untuk scan, CT scan gitu ya, melihat posisi, oh berarti di sini nih ada aktivitas luar biasa sel, jangan kemungkinannya di situ ada cancer atau tumor gitu ya, seperti itu. Jadi itu kegunaannya, salah satu kegunaannya kita mempelajari proses glikolisis ini. Oke, nah ini ada diabetes dan glikolisis. Rasanya kita nanti bicaranya ke glukogenesis saja ya. Sekalian ke depan kita bicara pengaturan kadar gula darah. Jadi ini Ibu pindahkan nanti bicara saat kita bahas tentang glikogenesis, bukan glikogenesis, nanti kita bahasnya ke sana. Kita bahas tentang pengendalian kadar gula darah. Gitu, ya. Nah, itu tadi kalau kita bicara glikolisis ya, yang sumbernya adalah glukosa. Sekarang bagaimana kalau sumbernya gula yang lain? Gula yang lain, bukan glukosa. Yang lain ada laktosa, ada trehalosa, ada sukrosa gitu ya. Ada galaktosa, ada manosa. Bagaimanakah jalurnya? Nah, ini bisa kalian lihat ya, kalian baca ya. Jadi kalau glukosa, dia ke sini masuknya kan lewat glukosa 6 fosfat tadi, glukosa di sini, glukosa 6 fosfat. Kemudian kalau yang lain-lain ya berarti dikonversi dulu. Galaktosa dia jadi UDP galaktos, kemudian jadi glukosa 1 fosfat, glukosa 6 fosfat. Jadi intinya adalah kalian harus tahu, harus mengerti metabolit antara ya pada tahapan glikolisis ini. Metabolit antaranya pasti glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 1,6 bisfosfat. Nah, gula-gula yang lain ini bisa dikonversinya masuk ke yang mana gitu. Masuk ke yang mana di metabolit ini gitu ya. Kalau manosa, oh jadi manosa 6 fosfat, ternyata dia masuknya bisa langsung ke fruktosa 6 fosfat begitu ya. Kalau sukrosa dihidrolisis dulu jadi fruktosa dan glukosa, fruktosanya langsung ke fruktosa 6 fosfat. Tak perlu balik dulu ke sini gitu kan, dan seterusnya. Jadi intinya adalah kita harus tahu metabolit antara ini, metabolit antara dalam bentuk gulanya di glikolisis ini, dan nanti kita bisa lihat bagaimana konversi dari gula-gula lain untuk bisa masuk ke jalur glikolisis itu sendiri gitu ya. Oke, nah ini untuk glikogenesis. Nanti Ibu kita harus pindah slide-nya, kita pindah ke glikogenesis ya. Kalian
kita pending dulu untuk bicara tentang glikogen fosforilase ini. Oke, ini tadi masih bentuk yang tadi ya. Bagaimana enzim gula-gula yang lain bisa masuk ke dalam jalur glikolisis. Ini enzim yang terlibat, masih enzim-enzim yang terlibat. Oke, nah kemudian berikutnya, jadi glikolisis tadi dari glukosa itu dihasilkan dua asam pirufat, dua pirufat. Terus piruvatnya gimana dong? Jadi apa piruvatnya? Ya. Jalur utama piruvatnya ini lewat proses aerobik, ya, dari aerobiknya. Kalau prosesnya aerobik, gitu, maka dia akan menjadi asetil koenzim A dan nanti masuk ke dalam siklus Krebs, ya, dibantu oleh proses pernafasan, jadi proses fosforilase oksidatif. Jadi itulah mesin utama atau bahan bakar utama energi kita, gitu ya, untuk proses yang aerobik. Sementara untuk proses yang anaerobik di kita, organisme yang aerobik, ya, organisme yang aerob, tapi ada proses yang anaerobnya saat sudah jadi piruvat, ada anaerob kondisi. Kalau misalnya kita habis olahraga gitu kan ngos-ngosan nih, ngos-ngosan itu ada keadaan berarti kita harus ngambil oksigennya agak lebih banyak. Itu ada kondisi yang agak anaerob gitu. Atau keadaan sesak. Jadi kita satu ruangan tertutup, orangnya rame, oksigennya terbatas. Itu pasti ada keadaan anaerob walaupun sedikit. Gitu. Nah, pada keadaan-keadaan seperti itu, maka piruvat yang terbentuk itu bisa diubah menjadi laktat. Ya, bisa berubah menjadi laktat. Oke. Nah, penumpukan laktat lah itu kalau kondisinya berlanjut, anaerobnya berlanjut, gitu ya. Anaerobnya berlanjut, penumpukan laktat ini yang bisa berakibat pada kematian. Kalau di awal-awal saja laktat ini mungkin penumpukan laktatnya itu mungkin di awal-awalnya cuma menyebabkan kayak pegel-pegel otot gitu. Jadi biasanya dia ke contracting out muscle gitu ya, contracting otot saja pengaruhnya. Tapi kalau berlanjut itu bisa menyebabkan kematian dan seterusnya. Begitu. Ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini kalau kondisinya dia aerob murni gitu ya, piruvatnya bisa menjadi asetil koenzim A dan masuk ke siklus Krebs. Sementara pada keadaan yang anaerob, kondisi anaerob, piruvat bisa menjadi laktat, Atau pada organisme yang anaerob murni, ya, organisme yang anaerob, maka glikolisisnya yang terjadi adalah kita kenal dengan proses fermentasi. Piruvat akan diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Jadi prosesnya fermentasi etanol biasanya kita temukan pada jamur ya, ragi-ragi. Bukan jamur, ada ragi gitu ya. Itu kenapa kalau bisa dibuat tape singkong, tape ketan gitu kan, kita pakai ragi di sana yang mengubah glukosa dari singkong ataupun beras tadi difermentasi menjadi etanol ini. Ya, jadi setelah glikolisis jadi piruvat, kemudian prosesnya berlanjut fermentasi menjadi etanol dan CO2. Jadi inilah konversi yang mungkin bisa terjadi ya setelah proses glikolisis glukosa menjadi piruvat. Ini produk-produk yang mungkin tertentu. Oke, ini enzim-enzimnya yang mungkin terlibat ya. Enzim-enzimnya yang mungkin terlibat untuk pembentukan laktat, ada laktat dehidrogenase, juga dia reaksinya spontan sebenarnya. Kemudian ini ya. Jadi laktat itu memang bisa terbentuk spontan sekali gitu pada keadaan anaerob. Spontan bisa terbentuk laktat itu sendiri. Oke, sementara kalau fermentasi alkohol, piruvatnya dia menjadi etanol ya. Ada lewat dua tahapan reaksi, lewat intermediate asetaldehid dulu ya. Ada piruvat dekarboksilase enzimnya, metaloenzyme, dan ada alkohol dehidrogenase tahapan yang kedua sehingga terbentuk etanol. Ya, nah, ini koenzim yang berperan pada tahapan fermentasi ini ada tiazolium tiamin pirofosfat.
koenzim yang membantu enzim piruvat dekarboksilase. Oke, ini kalau kita bisa lebih lanjut tentang PTP dependent reaction-nya. Oke, kemudian tadi kita bicara gula-gula. Bagaimana kalau gula mau masuk ke siklus, ke jalur glikolisis. Nah, ini sekarang kita bicara gimana kalau gliserol yang mau masuk gitu. Jadi kita makan lemak dalam tubuh, dalam lambung gitu ya. Keluar asam lemak, bile acid-nya keluar asam lemak, kemudian lemaknya teremulsi, barulah nanti lipase usus kita akan bekerja. Lipase kita akan bekerja sehingga lipidnya dihidrolisis. Lipid hidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Kalau asam lemak dia nanti langsung didegradasi, ada metabolisme asam lemak sendiri. Gliserolnya gimana sekarang? Nah, gliserolnya bisa masuk ke jalur glikolisis juga. Ya. Gimana jalur masuknya? Seperti ini. Ini kita lihat ada gliserol 3 fosfat ya. Jadi gliserolnya dikinase dulu, difosforilasi dulu menjadi gliserol 3 fosfat. Baru nanti dia diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Lihat ini intermediat lagi, intermediat pada jalur glikolisis. Baru kerjalah si tim tadi, triose fosfat isomerase. Ya, untuk membentuk glycerol 3 fosfat. Jadi kita lihat lagi ini yang mana senyawa antaranya, senyawa antara yang bisa menghubungkan antara satu molekul dengan molekul lain, satu metabolit, satu molekul dengan molekul lain, ketemunya di metabolit antara yang mana, gitu ya, seperti itu. Jadi di gliserol, dia ketemunya, titik temunya dengan glikolisis adalah dihidroksiaseton fosfatnya ini, ya, bersumbernya dari gliserolnya difosforilasi terlebih dahulu, ya, baru prosesnya seperti ini. Oke. Ya, jadi dari sana terbentuk gliserol 3 fosfat, baru tahapan berikutnya, tahapan kedua payoff phase of glycolysis itu berlangsung juga setelah gliserolnya berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Ini kalau mau hitung-hitungannya, ya, kalau mau hitung-hitungan energi yang dihasilkan pada satu molekul gliserol, produknya seperti ini. Produknya seperti ini. Ini ada pertanyaan, bisakah gliserol difermentasi? Oke, itu nanti kalian bisa lihat ya reaksinya seperti apa. Reaksinya seperti apa di depan tadi, bagaimana terbentuknya, bagaimana reaksi fermentasi ini tadi terjadi, nih kayak ini tadi, reaksi fermentasi. Kira-kira mungkin nggak dia? Mungkin nggak kalau gliserol itu difermentasi juga? Ya, coba dilihat di reka-reka dari carbon skeletonnya. Oke, nah dan semua yang panjang yang kita ceritakan tadi nih, glukosa, sumber glukosa lain, ada gliserol dan sebagainya yang kita ceritakan, ada asam laktat yang terbentuk, gitu, ada cancer yang terbentuk, gitu ya. Itu semuanya yang kita ceritakan tadi itu terjadi dalam tubuh kita sendiri, gitu ya. Nggak jauh-jauh, ada dalam tubuh kita. Tadi sarapan jam 8, sekarang ini masih kerja nih tubuh kalian ini, ya, mendegradasi glukosa yang digunakan untuk saat sarapan tadi. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh. Yang kita bahas tadi, reaksi kimia banget ya, banyak banget gitu ya. Itu nggak jauh-jauh, semuanya terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Ya, jadi kita bicara biokimia, artinya kita bicara tentang diri kita sendiri, kita bicara tentang kehidupan itu sendiri, karena biochemistry is the science of life. Jadi kita bicara biokimia, artinya kita bicara tentang kehidupan itu sendiri. Ya, oke, waktu kuliah kita sudah selesai, udah 11 sekarang, harusnya kita 11:10 ya selesainya ya. Enggak deh, masih ada 30 menit lagi ya, ternyata ya. Ibu sudah buru-buru, ibu pikir sudah harusnya 11:10 begitu. Ternyata masih ada 30 menit lagi. Tapi PowerPoint slide ibu sudah habis sampai di sini. Jadi sisa waktu 30 menit, silahkan kalian ajukan pertanyaan dan diskusi kalau ada yang perlu kita diskusikan. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan, gitu ya, akan ada beberapa pertanyaan yang ibu sampaikan di Google Classroom dan kalian harus menuliskan jawabannya, dikumpulkan juga lewat Google Classroom.
itu sebagai bentuk post-test, ya, post-test untuk pembahasan glikolisis ini. Ya, sekali lagi, memaksa kalian untuk kembali membaca, membuka apa yang sudah disampaikan 2 hari ini, kalian buka lagi, kalian baca lagi, jawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan nanti di Google Classroom, kemudian tuliskan jawaban di sana, anggap aja seperti kuis kecil begitu ya. Karena nanti kita tidak ada kuis 1, kuis 2, nggak ada ujian 1, ujian 2, tapi kita langsung ada di ujian tengah semester BPS. Jadi cuma 1 kali penilaian BPS saja. Begitu. Ya. Demikian dari Ibu. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, kalau mau disampaikan langsung di sini silahkan, atau kalau mau tertulis lewat Google Classroom juga masih Ibu tunggu. Silakan disampaikan. Oh ya, satu lagi kita belum lakukan absen. Ya. Ibu share absen sekarang. Ibu share absen. Kemudian kalian boleh scan barcode untuk mata kuliah. Nanti kita terakhir kita ambil gambar sedikit boleh. Ibu share absennya di sini. Share screen ke sini. Oke, ini dia absen kita. Silakan untuk scan barcode-nya. Ya, scan barcode enzim. Aduh. Scan barcode mata kuliah untuk absen, silakan di-scan. Waktunya 5 menit ya dari sekarang. Silakan sementara kalian scan, Ibu off dulu video dan mikrofon Ibu.